Namo Sidhu. Barang siapa yang tidak tunduk dan melanggar perintah, semoga orang itu disambar petir tanpa hujan atau mendadak jatuh dari titian tanpa sebab. Mata buta tanpa catok. Setelah mati, arwahnya disiksa oleh Yama Bala dan dilempar dari langit turun jatuh ke api neraka. Demikianlah Pastu Ida Batara Guru Sri Adi Kuti Ketana pada tanggal 10 Mei 1204. Dan terbentuklah wilayah Bangli saat ini. Kabupaten Bangli, sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Bali, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Bangli. Kabupaten Bangli adalah satu-satunya kabupaten di Provinsi Bali yang tidak memiliki wilayah laut atau berbatasan langsung dengan laut, sehingga Bangli tidak memiliki pantai di tepi laut. Kabupaten Bangli berbatasan langsung dengan Kabupaten Buleleng di sebelah utara, Kabupaten Klungkung dan Karangasem di sebelah timur, Kabupaten Klungkung dan Gianyar di sebelah selatan, serta Kabupaten Badung dan Gianyar di sebelah barat. Pada tahun 2021, Bangli mempunyai luas wilayah sebesar 519,00 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 256.631 jiwa. Salah satu objek wisata yang terkenal di daerah ini adalah Danau Batur. Semenjak tahun 1933 sampai saat ini, tercatat 10 bupati yang pernah memimpin Kabupaten Bangli. Tahun 1933, Ide Agung Ketut Murah, Bupati pertama, Ide Bagus Madisuta, 1960, Bupati kedua, DRS Idewa Made Berate, 1968, Cokorde Gede Ngurah, 1970, Iketut Winaya, 1975, Anak Agung Gede Putra SH, 1985, Ide Bagus Gede Agung Ladik SH 1990, Inengah Arnawa Esos MM tahun 2000, Made Gianyar tahun 2010, Idewa Made Mahendra Putra SH MM tahun 2015, dan saat ini Sang Nyoman Sedana Arte didampingi oleh Iwayan Biar sebagai Wakil Bupati. Warga Bangli terdiri dari suku Bali Age atau Mula yang paling banyak. Agama yang dianut 98,73% Hindu, 0,99% Islam, 0,15% Kristen Katolik, 0,12 Buddha, 0,01 Konghucu.
Bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Bali, IPM 70,79 pada tahun 2023, zona waktu, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, kode area telepon 620366, plat kendaraan DK, P atau R, kode pos 816, dan APBD Bangli tercatat pada tahun 2010 sampai dengan 2023 berkisar 900 miliar sampai dengan 1,1 triliun. Jengah. Kata jengah dalam bahasa Sanskerta disebut hri, yang berarti memiliki rasa malu. Jengah juga identik dengan suasana perasaan bercampur aduk antara malu dan semangat yang tinggi untuk menumbuhkan inovasi dan bangkit dari keterpurukan, serta memiliki sifat-sifat dinamik yang menjadi pangkal dari segala perubahan. Sering orang Bali mengatakan ungkapan dalam bahasa Bali, "Jengahang dheweke de, awak sing elah." Giatkan dirimu de, dirimu orang yang tidak punya. Ungkapan tersebut sesungguhnya mengisyaratkan kepada orang Bali untuk bekerja keras melawan rasa malu dari keterpurukan yang ia alami. Kata jengah mewakili dorongan yang sangat kuat untuk melakukan perubahan diri ke arah yang lebih baik. Melompat lebih tinggi. Semboyan untuk meningkatkan semangat mengejar ketertinggalan Bangli dari Kabupaten Bangli. Kabupaten lain diibaratkan sudah berlari dari dulu, sehingga dengan berlari tidak cukup untuk mengejar. Melompat lebih tinggi adalah pilihan. Jargon ini muncul saat pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Bupati Bangli dalam rangka meresmikan jalan di Desa Songan pada tahun 2022 bertempat di Black Lava, lereng Gunung Batur, Kintamani. Membangun super tim, bukan Superman. Semboyan ini dikumandangkan pada saat peresmian program pengaduan 24 jam Bangli Era Baru pada tahun 2021. Sehari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati. Semboyan ini bermakna untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkualitas dibutuhkan banyak orang dalam satu birokrasi yang tangguh dan solid, bukan hanya seorang pejabat birokrasi. Maskot bunga pucuk bang dihaki berdasarkan sertifikat nomor EC0020226318 tanggal 9 September 2022 oleh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Republik Indonesia. Lagu Pucuk Bang dihaki berdasarkan sertifikat nomor EC000202263179 pada tanggal 9 September 2022 oleh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dirjen Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. Mars Bangli berdasarkan keputusan Bupati Bangli. Himne Bangli ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Bangli. Batur UNESCO Global Geopark ditetapkan di Petersburg, Rusia oleh UNESCO dalam pertemuan 11 tahun European Geopark Network Conference Portugal pada hari Jumat 9 September tahun 2012. Desa Wisata Penglipuran, desa terbersih ketiga di dunia versi Green Destination Foundation. Selain itu juga penghargaan Tourism Award tahun 2017 dan Top 100 versi Green Destination Foundation. Jika ingin lebih tahu, silakan berkunjung ke Desa Wisata Penglipuran. Setiap hari pasti nyaman dan fresh. Kerajinan yang paling terkenal di Bangli adalah anyaman bambu.
Anyaman bambu merupakan suatu hasil pekerjaan tangan yang terbuat dari bambu dengan teknik tertentu sehingga menghasilkan bentuk dan corak yang khas. Sokasi adalah bentuk anyaman untuk menempatkan nasi di zaman dahulu yang dimodifikasi menjadi tempat barang lainnya yang dibentuk bervariasi sesuai keinginan yang membutuhkan berupa vas bunga, kepi, dan sebagainya dengan motif yang menarik. Mujair nyat-nyat. Mujair nyat-nyat yang terkenal tidak berbau lumpur bisa kamu olah dengan cara membakarnya di atas arang atau goreng hingga setengah matang. Kemudian kamu tumis dengan bumbu rempah-rempah halus khas Bali dan air secukupnya hingga meresap merata. Rempah-rempah yang perlu kamu gunakan adalah bawang merah, bawang putih, cabai, daun salam, serai, kunyit, lengkuas, jahe, dan ketumbar. Kamu bisa mencicipi mujair nyat-nyat bakar dengan nasi putih hangat dan lauk pendamping seperti tumis atau plecing kangkung dan sambal mata khas Bali. Selain itu, hidangan ini terkadang juga bisa kamu sajikan dengan irisan jeruk nipis untuk memberikan rasa segar. Sedangkan mujair nyat-nyat goreng bisa kamu sajikan dengan sambal khas Bali atau kecap manis sehingga menambahkan cita rasa yang lebih nikmat. Babi guling. Babi guling adalah sejenis makanan yang terbuat dari anak babi betina atau jantan yang perutnya diisikan dengan bumbu dan sayuran seperti daun ketela pohon, lalu dipanggang sambil diputar-putar atau diguling-gulingkan sampai matang, ditandai dengan perubahan warna kulit menjadi kecoklatan dan renyah. Awalnya babi guling digunakan untuk sajian pada upacara, baik upacara adat maupun upacara keagamaan. Tetapi saat ini babi guling telah dijual sebagai hidangan baik di warung-warung, rumah makan, bahkan hotel-hotel tertentu di daerah Bali dan lainnya. Asal-usul babi guling berawal dari sekumpulan orang Kei yang mendiami pulau Kei besar dan Kei kecil. Orang Kei adalah yang terbaik dalam mengolah daging babi. Kuliner yang berkembang di Bangli ini merupakan makanan yang menjadi makanan kegemaran para raja di Bangli pada zamannya. Kini, semua orang bisa menikmati makanan tersebut dan mudah dicari di Bangli. Loloh merupakan jamu tradisional yang biasanya dikonsumsi masyarakat Bali untuk menjaga kesegaran tubuh. Umumnya, loloh ini berbahan dasar kunyit atau temulawak. Tetapi di desa Penglipuran, loloh yang dijual berbahan baku daun kecemcem. Loloh cemcem merupakan minuman tradisional yang sudah ada sejak zaman penjajahan. Masyarakat Bali biasanya membuat sendiri loloh ini untuk mengobati panas dalam. Namun loloh cemcem dalam kemasan botol air mineral seperti ini baru booming sekitar tahun 2014 sampai 2015. Di desa tradisional Penglipuran, sudah terdapat kelompok wanita tani yang sudah melakukan pengolahan ubi jalar ungu menjadi pangan yang lebih bervariasi. Namun, masalah yang terkendala saat ini adalah olahan ubi ungu yang dibuat masih satu jenis. Padahal ubi jalar ungu dapat diolah menjadi beraneka ragam produk yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, seperti biskuit, selai, dodol, dan sirup. Selain masalah itu, olahan ubi jalar ungu masih dilakukan dengan proses yang sederhana. Jenis produk yang dibuat tanpa pengemasan sehingga memiliki masa simpan yang singkat. Jenazah di desa Trunyan diletakkan dengan hanya ditutupi kain putih. Meski demikian, jenazah tidak menimbulkan bau busuk dan tidak dihinggapi serangga. Selain di Trunyan, desa lain di Kintamani juga melaksanakan penguburan biotanam yang tidak dikremasi. Ini merupakan upacara kuno yang ada sejak zaman Baliage atau pegunungan dan saat Bali baru mengenal budaya. Desa Pengotan, Kabupaten Bangli, Bali memiliki tradisi nganten masal yang diperkirakan sudah berlangsung sejak 3 abad lalu.
Ini merupakan kebudayaan tradisi desa dari suku Baliage, daerah pegunungan. Saat ini bisa ditemukan di Desa Tige, Pengotan Abang. Tarian sakral yang seru diikuti ribuan warga sebagai ungkapan puji syukur warga saat nyepi adat di Desa Kintamani. Tradisi meguak-guakan yang dilaksanakan setiap tahun bertepatan nyepi adat di desa. Permainan ayunan jantra bagi masyarakat Trunyan adalah sebagai sarana hiburan yang pada dasarnya bertujuan untuk menghilangkan rasa letih setelah seharian melaksanakan upacara Ngusabelanang Kapat di Pura Pusering Jagat. Ayunan secara filosofis. Makna ayunan ini memiliki makna tentang perputaran kehidupan di dunia dihentikan dengan roda perputaran nasib karena perjalanan kehidupan mengabdi atau menjalankan kewajiban swedarmaning nasib menuju krama roda perputaran kehidupan di dunia ini dikaitkan dengan filosofi kelahiran. Selain Desa Trunyan, jantra ayunan juga ada di Desa Subaya Kintamani. Ini merupakan budaya Baliage atau pegunungan. Barong Brutuk adalah sepasang arca atau barong khas Bali. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa Barong Brutuk adalah simbol penguasa di Desa Trunyan. Ratu Sakti Pancering Jagat laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Datonta, dan ide Ratu Ayu Pingit dalam dasar perempuan. Barong Brutuk menanamkan pengetahuan tentang leluhur kepada generasi penerus mereka. Barong Brutuk dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia. Dalam agama Hindu disebut Purusha dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina selama 42 hari. Karantina dilaksanakan di sekitar area suci pura, dan selama 42 hari tersebut, para pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Masyarakat Bali biasanya menanam ari-ari setelah kelahiran bayi di pekarangan rumah, dengan beberapa prosesi upacara kecil. Namun, bagi masyarakat Desa Adat Bayung Gede di Kecamatan Kintamani, Bangli, menanam ari-ari di pekarangan rumah adalah pantangan. Warga Desa Bayung Gede justru punya tempat khusus sebagai pengganti lahan untuk menyimpan ari-ari. Lokasinya disebut Setre Ari-ari atau kuburan khusus ari-ari. Upacara bangun urip ini adalah upacara yang diadakan setiap 700 tahun sekali, dengan salah satu ritual utamanya adalah Kebororas, yaitu prosesi menanam kerbau sebanyak 12 ekor tepat di tengah-tengah halaman pura Puncak Penulisan. Kota akulturasi 3 budaya tertua di Bali, yaitu budaya Bali Mula, Cina, dan Muslim Desa Kintamani. Akulturasi budaya Cina dan Islam di Bali telah terjadi sejak lama di Kintamani. Pura Batur Kintamani terdapat pura yang berdampingan dengan Konco, serta di Desa Bunutin Bangli juga ada Pura Langgar yang di dalamnya terdapat linggih berupa masjid. Pura Dalem Balingkang merupakan peninggalan Konco tertua di Kintamani. Menurut beberapa catatan sejarawan menuliskan bahwa Balingkang merupakan tempat stana dari Kan Chingwi yang merupakan putri dari Subandar yang berasal dari Mongol sekitar abad ke-8. Selain budaya tersebut, juga ada baris perang-perangan, metiti suara, serta yang ada di Desa Batur yang tidak ada di tempat lain. Sebagai ciri utama keunikan Bangli adalah kabupaten dengan budaya pegunungan yang masih lestari terbanyak di Bali. Hampir 75% desa masih menggunakan sistem ulu apad sebagai sistem pemerintahan zaman Bali Mula atau Baliage atau pegunungan sebagai cikal bakal terbentuknya budaya Bali.
Kota Bangli merupakan kabupaten tersejuk dengan suhu rata-rata 16-20 derajat Celcius di musim biasa, sehingga rumah sakit jiwa dan rumah tahanan rehabilitasi narkoba dipilih di Bangli. Wilayah pegunungan tertinggi di Bali, sejarawan mencatat Bangli merupakan pusat berkembangnya kebudayaan Baliage atau pegunungan di Bali yang bertahan sampai saat ini. Satwa anjing Kintamani adalah ras anjing asli Kintamani yang merupakan ras keturunan persilangan antara anjing lokal Kintamani dengan ras anjing dari Tiongkok dan banyak dibudidayakan di daerah Sukawana Kintamani. Jeruk Kintamani memperkuat sistem imunitas tubuh. Salah satu keunggulan dari manfaat jeruk Kintamani adalah tersedianya kandungan vitamin C, menjaga kesehatan jantung. Kandungan-kandungan seperti zat besi, potasium, magnesium, dan fosfor yang terdapat pada jeruk meningkatkan kecerdasan otak. Desa dinas yang ada di Bangli berjumlah 68 dengan 4 kelurahan. Bangli juga terdiri dari 168 desa adat, merupakan masyarakat hukum tradisional yang ada di Bali, 378 subak, 306 banjar adat, serta 230 banjar dinas. Jumlah perangkat daerah badan 6 badan, dinas 12 dinas, kecamatan 4 kecamatan, dan puskesmas 12, serta UPTD lainnya 2. Dasar hukum terbentuknya pemerintah Kabupaten Bangli adalah Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 dalam wilayah daerah-daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1655.